Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rona Minangsari, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 2524010602. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Islam Al-Islah Bukit Tinggi, kelas 6 dengan materi makanan dan minuman yang halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat semua. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah pada hari ini anak ustazah bisa datang ke sekolah, ya, dapat mengikuti pembelajaran dalam keadaan sehat semuanya. Ingat, sehat itu merupakan anugerah yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita. Oke nak, nggak baik anak ustazah, sebelum kita mulai, seperti biasanya, ya, dalam memulai aktivitas pembelajaran ataupun aktivitas apapun, kita ngapain dulu? Berdoa. Baik, silakan kepada anak ustazah ketua kelas untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Silakan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak ustazah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ustazah absen dulu ya. Seperti biasanya, kelas 6 mana suaranya? Iya. Lihat kan. Oke, alhamdulillah berarti hari ini hadir semua ya nak. Oke. Baik anak ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Pada hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Silahkan anak ustazah semuanya berdiri dahulu. Ya, berdiri. Oke. Siap? 2, 3. Garuda Pancasila. Baik anak ustazah, ustazah mengingatkan kembali kontrak belajar kita, ya. Yang pertama, kalau bertanya bagaimana? Mengangkat tangan. Kalau mau izin keluar bagaimana? Mengangkat tangan juga, izin ya, Ismahli. Lalu kalau ustazah sedang menerangkan pelajaran atau nanti temannya ada yang menampilkan, ya, pembelajaran depan kelas, berarti anak ustazah juga harus mendengarkan. Satu lagi, tidak boleh saling mengejek. Itu kontrak pembelajaran kita. Oke, nah baik anak ustazah, semuanya sudah siap ini untuk belajar? Ya. Sudah siap. Oke, mana bukunya? Mana buku PI-nya? Aku belum keluar lagi. Nah, yuk. Ya, keluarkan buku PI-nya. Kita siap untuk belajar. Nah, dah anak ustazah, pada minggu yang lalu, ya, kita belajar PAI-nya itu sudah selesai pada elemen akidah akhlak, yaitu hidup tenang dengan apa? Saling bermaaf-maafan. Nah, pada hari ini kita
masuk pelajaran baru, yaitu pada bab 4. Ya, bab 4 elemen fikih. Ya, elemen fikih. Nah, jadi untuk hari ini kita belajarnya itu adalah, nih, perhatikan. Nah, apa materi kita? Makanan dan minuman yang halal dan haram, ya. Makanan dan minuman yang halal dan haram. Oke, baik anak ustazah. Sekarang kita jawab pertanyaan ini dulu. Ya. Ada nampak di belakang, Nak? Ada ya? Oke, kita mulai. Nah, kita buka dari soal nomor 1. Coba lihat, apa pertanyaannya itu, Nak? Apakah antum pernah melihat label halal di kemasan makanan? Pernah? Pernah. Ya, biasanya kalau kita membeli makanan yang ada kemasannya, itu ada nampak nanti label halalnya. Nah, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Oke. Apa pertanyaannya? Pernahkah antum melihat makanan yang dilarang di dalam Islam? Pernah melihat makanan di dalam Islam? Pernah, baik, bagus. Berarti anak ustazah sudah mempunyai pemahaman awal tentang halal dan haram ini. Pertanyaan berikutnya. Nah, menurut anak ustazah, apakah semua makanan boleh kita makan? Tidak, ya. Oke, dengan demikian, ya, untuk hari ini kita akan membahas tuntas mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Kita lanjutkan. Nah, oke. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran, ya, dari aspek pengetahuan, aspek sikap, dan keterampilan. Nah, kita lihat dahulu dari aspek pengetahuannya, yaitu anak ustazah nanti mampu memahami makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Itu aspek pengetahuannya, aspek kognitifnya, mampu memahami. Lalu dari aspek sikapnya, anak ustazah nanti bisa membiasakan diri untuk memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal untuk kehidupan sehari-hari. Dalam aspek keterampilannya, nanti anak ustazah mampu mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Oke, baik. Jadi untuk hari ini proses pembelajaran kita itu, ya, caranya itu, ya, langkahnya itu nanti ustazah akan menerangkan atau menampilkan video pembelajaran, ya. Setelah tampilkan video pembelajaran, kita tanggapi video tersebut. Setelah itu nanti ustazah jelaskan pula tentang makanan halal dan haram ini. Nah, baik anak ustazah, sebelum kita masuk materinya, ayo sekarang coba tepuk konsentrasi. Lihat, mendengar, mengingat. Oke, dah baik. Anak ustazah, kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Ya, semuanya perhatikan ke depan. Nah, perhatikan ya. Oke, nah dari video pembelajaran tadi yaitu membahas tentang halal dan haram, ya. Ada makanan yang halal, ada makanan yang haram.
Ada minuman yang halal, ada minuman yang haram. Dan ingat, halal dan haram itu tidak hanya pada makanan dan minuman saja, ada pada sikap dan perilaku. Nanti Ustazah jelaskan. Oke, Ustazah? Nah, baik. Nah, sebelum ya Ustazah menerangkan materinya, ya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, di sini makanan halal, enak dimakan, sehatkan badan, hindari haram, jauhi haram, agar ibadah kita diterima. Mari teman-teman, pilihlah halal setiap saat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Sekarang perhatikan materi Ustazah. Ya, kita masuk dulu definisi halal dan haram. Apa itu yang dikatakan dengan halal? Apa itu yang dikatakan dengan haram? Oke, kita lihat yang pertama dahulu halal. Ya, halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan. Ingat kata kuncinya, diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Berikutnya adalah haram. Apa itu haram? Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Ya. Nah, dasar hukum halal dan haram. Ya, ada 3. Kita lihat dahulu yang pertama itu adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Lalu yang ketiga, sumber hukumnya lagi adalah ijtihad. Sebab-sebab halal dan haram. Ya, ada berapa? Ada 3 sebabnya di sana. Yang pertama apa itu? Berdasarkan zat asalnya. Lalu yang kedua, berdasarkan sifat asal. Ya, kalau berdasarkan sifat asal, perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik itu diharamkan oleh Allah. Lalu yang ketiga, berdasarkan proses. Ya, contoh makanan halal. Di sini yang halal itu adalah daging hewan ternak. Apa contoh hewan ternak? Ada sapi, ya. Lalu hasil laut seperti ikan, cumi-cumi. Lalu ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Apa contohnya? Ada apel, jeruk. Lalu dari biji-bijian, beras. Contoh makanan haram, ya. Makanan haram, daging babi dan semua olahannya. Lalu bangkai. Nah, bangkai yaitu hewan yang mati tanpa disembelih secara syariat Islam. Ya. Lalu yang ketiga adalah darah. Minuman halal dan haram. Ya, minuman yang halal dan haram. Kita lihat yang pertama itu minuman yang halal. Minuman yang halal itu seperti air putih. Lalu contoh minuman yang haram. Nah, apa itu? Minuman yang beralkohol. Lalu minuman yang memabukkan. Ya. Lalu minuman yang tercampur dengan najis. Ya, dia teh tapi udah tercampur dengan pipis kucing misalnya. Berarti dia menjadi haram, ya. Lalu minuman yang mengandung narkoba. Oke? Nah, baik anak ustazah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan Akbar apa nak? Oke. Kenapa daging babi termasuk makanan yang haram? Saya jawab. Karena siapa yang melarangnya langsung?
Allah. Sudah dilarang Allah di dalam Al-Quran. Dan satu lagi, daging babi tersebut ya banyak mengandung penyakit, tidak baik untuk kesehatan kita. Makanya Allah melarang daging babi untuk kita konsumsi. Ya, masih ada pertanyaan? Silakan. Nah, ya, Rama, apa Rama? Bagaimana kita kalau tidak sengaja makan makanan haram dah? Oke, bagus pertanyaannya. Bagaimana kalau kita tidak sengaja memakan makanan yang haram? Ya, siapa yang tahu jawabannya? Ada nggak? Mana yang tahu? Kalau nggak sengaja kita makannya gimana? Ayo. Nah, kalau makanan yang haram kita tidak sengaja memakannya karena kita tidak tahu apa bahan dasarnya, nah itu kita tidak berdosa. Namun kalau setelah itu kita tahu kalau itu adalah haram, sebaiknya kita berhenti dan tidak mengulangi lagi. Paham sampai di sini? Masih ada pertanyaan? Silakan. Ya, Fadil. Makanan haram kalau kita makan sedikit saja apakah tetap berdosa? Iya, ya. Yang namanya haram sedikit maupun banyak itu kita tetap berdosa. Paham sampai di sini, Nak? Paham? Oke. Hari ini anak ustazah akan ustazah kelompokkan. Ya, ini duduknya sudah berkelompok semua ya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, nah ustazah ada lembar yang harus anak ustazah kerjakan. Di sini ada 2, ya. Ada lembar kerja kelompok, ada lembar kerja individu atau mandiri. Nah, ustazah bagikan dulu, ya. Oke. Lalu ada petunjuk pengerjaannya di sini. Nah, anak ustazah lihat di tabel yang kedua ini itu ada makanan yang halal dan haram bercampur di sini semuanya. Tugas anak ustazah kelompokkan mana yang halal, mana yang haram. Lalu tulis alasannya apa. Nah, contoh misalnya daging ayam itu halal. Halal kenapa? Karena dia termasuk hewan ternak. Oke, paham maksudnya, Nak? Nah, silakan bekerja di dalam kelompoknya masing-masing. Ya, ustazah harap anak ustazah semuanya berdiskusi dengan baik. Ya, karena nilai diskusi itu ada ya. Silakan. Namanya kelompok berapa, lalu nama anggotanya siapa? Ya, yang kelompok dulu ya. Oke. Nah, silakan berdiskusi. Buat alasannya, ya. Apa tadi? Ini. Apa alasannya? Pilih sana. Termasuk apa dia? Ya. Alasannya di sini. Termasuk apa dia, Nak? Iya. Ini apa tadi kan? Daging sapi ya. Apa di sini? Apa alasannya? Kenapa sapi itu halal? Kenapa dia? Bagus. Oke. Nah, baik anak ustazah. Sekarang kita lihat bagaimana hasil diskusi kelompok masing-masing anak ustazah. Yang pertama, silakan dulu kelompok 3 tadi ambilan selesai. Silakan kelompok 3 semuanya ke depan. Tampilkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, ayo anak ustazah. Baik, silakan dibacakan. Baca salam dulu, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Coba. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Daging sapi. Hukumnya halal. Alasannya karena termasuk hewan ternak. 2. Buah-buahan. Halal. Alasannya karena sehat bagi tubuh. Ayam mati karena dicekik.
hukumnya haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Daging ayam, hukumnya halal karena termasuk hewan ternak. Makanan beracun, hukumnya haram karena dapat membahayakan tubuh. Keenam, khamar, hukumnya haram karena bisa memabukkan. Ketujuh, kue yang terkena najis, hukumnya haram karena sudah bercampur dengan najis. Jus buah segar, hukumnya halal karena membuat tubuh kita menjadi sehat. Coklat yang dicuri, hukumnya haram karena coklat hasil curian. Ke-10, susu kambing, hukumnya halal karena membuat tubuh kita sehat. Oke, baik. Ada tanggapan anak-anak? Betul main dalam kelompok 3? Betul ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, terima kasih anak. Silakan. Baiklah, Kami akan membacakan. membacakan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Pertama, Hmm. daging sapi, Ya. halal, karena sudah dihalalkan halal. Buah-buahan halal karena sudah dihalalkan halal. Ayam mati karena dimati haram karena sudah dihalalkan halal. Daging ayam halal karena termasuk hewan ternak. Makanan beracun haram karena dapat membuat kita sakit. Khamar atau minuman keras haram karena mengandung alkohol. Kue yang terkena najis haram karena mengandung yang dilarang Allah. Buah segar halal karena termasuk buah-buahan. Oke, Coklat yang dicuri ya. karena semua hasil curi. Baik, ada tanggapan yang Ustazah? Betul yang dibilang oleh kelompok 4? Betul ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Nah, baik, silakan duduk kembali ya. Ayo, kelompok 1 silakan. Akan mempresentasikan diskusi kami. Ya, silakan. Pertama, daging sapi karena termasuk hewan ternak. Ya. Buah-buahan halal karena termasuk makanan yang halal. Tiga, ayam mati haram karena termasuk bangkai. Yang keempat, daging sapi Ya. halal karena termasuk Ya. makanan beracun haram karena membuat mabuk dan tidak sehat. 6. Khamar haram karena alkohol. Ya. 7. Kue yang terkena najis karena terkena najis. Ya. 8. Jus buah segar halal karena sehat. Ya. 3. Coklat yang dicuri haram karena hasil curian. Oke. Kambing halal karena termasuk hewan ternak. Oke, baik. Ada tanggapan yang Ustazah? Benar yang dibuat oleh kelompok 1? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali ya. Nah, kelompok 5 silakan. Dalam Islam, buah-buahan halal karena termasuk buah-buahan. Ayam mati karena dicukup haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Oke. Daging ayam halal karena saat menyembelih dengan membaca doa. Ya. Makanan beracun haram karena mengandung zat yang tidak baik dikonsumsi. Khamar atau minuman keras haram karena mengandung zat alkohol. Kue yang terkena najis haram karena mengandung najis. Buah segar halal karena dengan buah-buahan yang halal. Coklat yang dicuri haram karena dalam dibahaskan dengan sebelumnya. Susu kambing halal karena susu kambing yang mengandung najis. Oke, baik. Ada tanggapan Ustazah? Benar yang dibuat oleh kelompok 5? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, silakan duduk kembali. Nah, baik Ana Ustazah. Berarti ya Ana Ustazah sudah bisa itu mengelompokkan mana makanan yang halal, mana makanan yang haram, sesuai juga dengan alasan masing-masing. Ya, kita bahas tugas mandiri anak Ustazah. Nah, kita bahas bersama yang tugas mandiri anak Ustazah. Semuanya perhatikan ke depan, ya. Kita bikin namanya pada sini, kelas. Nah, kelas 6. Oke, kita mulai ya. Start. Nah, perhatikan soalnya.
Nah, siapa yang menjawab? Angkat tangan, siapa menjawab? Silakan Akbar, pilih kertas ini. Apa jawabannya? Lihat soalnya. Langsung ke depan. Cepat. Ayo. Ya, pilih. Nah, pilihannya. Oke, benar? Oke, tepuk tangan untuk Akbar. Lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Lanjut ya. Nah, siapa? Roma, ayo. Langsung ke depan, Roma. Ayo. Mana? Oh. Apa? Apa jawaban yang benarnya adalah Al-Quran dan hadis. Oke, lanjut soal nomor 3. Siapa soal 3 Najwa, silakan. Ya, kenapa penting mengetahui dasar hukum halal haram? Agar tidak salah dalam memilih. Oke, tepuk tangan untuk Najwa. Lanjut soal nomor 4. Siapa? Nomor 4, oke, dasar minuman keras termasuk haram karena, oke, mana jawabannya? Bisa membuat mabuk dan merusak kesehatan. Oke, benar. Lanjut, siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Siapa? Jazira, cepat. Jazira, ayo. Cepat. Ayo. Mengapa Allah hanya menghalalkan makanan yang baik dan mengharamkan yang merusak? Apa jawabannya? Benar, oke. Tepuk tangan untuk Jazira. Lanjut soal berikutnya. Ayo, Sakil. Oke, daging ayam disembelih dari Allah. Oke, tepuk tangan untuk Sakil. Berikutnya soal nomor 7. Oke, menolak dengan sopan. Tepuk tangan untuk Sakil. Oke, soal nomor 8. Ayo, 8. Oke, apa jawabannya? Oke, lanjut, tepuk tangan untuk Said. Lanjut soal nomor 9. Oke, tepuk tangan untuk Amia. Menanyakan kepada guru agama. Soal terakhir. Siapa? Mengapa babi termasuk hewan yang diharamkan dimakan? Karena membawa banyak penyakit dari Allah. Oke, baik, anak saja. Berarti itu pembahasan. Coba tepuk santiang kita dulu. Tepuk santiang. Ampun tidak. Dua ampun santiang. Oke, alhamdulillah anak saja. Berarti ya sudah selesai pula pembelajaran kita hari ini. Mari kita simpulkan bersama materi kita ini ya. Yang pertama, tadi apa yang dikatakan dengan halal? Sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam. Kalau haram apa? Sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Yang sebab-sebab halal haram ada berapa tadi? 3, dari zat asal, sifat asal, dan proses. Lalu dasarnya halal haram ini dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Oke, anak ustazah, sebagai refleksi bagi kita pada hari ini, ya, apakah anak ustazah senang belajar pada hari ini? Alhamdulillah. Apakah sudah paham dengan materi halal dan haram ini? Paham, alhamdulillah. Baik anak ustazah, ya, untuk pertemuan minggu depan, ya, kita masih membahas tentang halal dan haram, namun penerapannya lebih kepada sikap dan perilaku. Oke, sekarang bareng-barengnya kita pulang lagi. Ya. Sebelum pulang, kita tutup pembelajaran dengan membaca doa. Silakan ketua pimpin doa kita, nak. Nah, semuanya siap dulu. Nah, siap dulu. Oke. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.